Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halim dengan NIM 20552011101021. Kali ini saya akan mereview materi-materi mata kuliah Web Security. Bagi saja untuk yang pertemuan pertama itu Introduction Web Security. Pada pertemuan ini yaitu pengenalan tentang Web Security, kemudian metode perkuliahan yang digunakan. Kemudian di pertemuan satu ini juga pembagian kelompok dan materi-materi yang akan disampaikan setiap kelompoknya pada setiap pertemuan. Dan juga penyampaian tugas-tugas besar seperti tugas UTS dan tugas UAS. Kemudian lanjut ke pertemuan kedua yaitu materi tentang Web Security Technology and Basic Web Security Standard. Pengertian yang pertama, pengertian web. Web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah internet web server ditampilkan dalam bentuk HTML atau Hypertext Markup Language. Kemudian yang kedua, pengertian sistem keamanan. Sistem keamanan jaringan merupakan suatu proses untuk melakukan identifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Web security yaitu sebuah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data dalam sebuah website atau server yang dilakukan oleh penjahat di dunia digital. Kemudian jenis-jenis standar protokol web security. Yang pertama, firewall aplikasi web atau web app firewall, WAF. Web application firewall adalah sebuah teknologi yang berfungsi untuk blocking, monitoring, dan filtering data. Kemudian HTTPS adalah sebuah protokol yang menyediakan enkripsi data dalam perjalanan antara server dan browser. Kemudian TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Kemudian UDP atau User Diagram Protocol. User Datagram Protocol merupakan salah satu protokol yang berada pada lapisan TCP atau IP dan dapat mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable. Kemudian RTP atau Real Time Protocol adalah salah satu protokol jaringan yang menyediakan fungsi untuk mengantarkan secara real time. Dan selanjutnya FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk melakukan unggah maupun unduh file. Kemudian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang sudah tidak asing lagi dan umumnya kerap digunakan untuk melakukan transfer halaman web. Kemudian DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol berfungsi untuk memberikan alamat internet protokol atau IP secara otomatis apabila komputer tersambung dengan kabel connection yang berasal dari ISP. Kemudian DNS atau Domain Name System merupakan protokol jaringan yang biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke jaringan internet, misalnya seperti peramban internet, email, dan aplikasi lainnya. Kemudian ICMP atau Internet Control Message Protocol umumnya kerap digunakan untuk sistem operasi komputer untuk memberikan pemberitahuan bahwa komputer yang dituju tidak bisa dijangkau. Kemudian IMAP atau Internet Message Access Protocol merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. Kemudian SSH atau Secure Shell adalah protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya melakukan pertukaran data secara aman antara dua komputer atau lebih. Dan yang terakhir, SSL atau Secure Socket Layer merupakan salah satu protokol yang paling banyak digunakan terlebih untuk meningkatkan keamanan website
dan protokol ini juga digadang-gadang memiliki kemampuan enkripsi tingkat tinggi. Kemudian kita lanjut ke pertemuan yang ketiga, yaitu materi tentang OWASP Top 10. OWASP Top 10 ini merupakan komunitas terbuka yang fokus di bidang keamanan aplikasi. OWASP melakukan penelitian dan mensosialisasikan hasilnya untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan aplikasi. Jenis dan tipe. Untuk jenis dari proyek OWASP sendiri itu ada 8. Yang pertama OWASP Top 10. Kemudian yang kedua OWASP Testing, yang ketiga OWASP ZAP, yang keempat OWASP AppSec, Pipeline. Kemudian yang kelima OWASP Web Security Academy, yang keenam OWASP Dependency Track. Kemudian yang ketujuh OWASP SAM, dan yang kedelapan yang terakhir OWASP ASVS. Kemudian ada beberapa tipe dari OWASP. Yang pertama tipe proyek dari OWASP, yang pertama proyek panduan, yang kedua proyek alat, yang ketiga proyek pendidikan, yang keempat proyek kerangka kerja, yang kelima proyek investigasi, yang keenam proyek pengembangan, dan yang ketujuh proyek pemantauan. Dan lanjut ke pertemuan yang keempat, yaitu injection, materi tentang injection. Serangan SQL injection atau injeksi SQL merupakan teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layar basis data dari sebuah aplikasi. Dampak dari serangan SQL injection ini, yang pertama melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi, kedua melakukan modifikasi data, yang ketiga melakukan kompromis terhadap ketersediaan data, keempat melakukan pencurian informasi, yang kelima eksekusi perintah jarak jauh atau remote command execution, yang keenam melakukan impersonasi pengguna. Dan jenis-jenis serangan SQL injection, yang pertama tautology based attack, yang kedua query ilegal atau query yang secara logik salah, yang ketiga union query, yang keempat piggyback query, yang kelima stored procedure, yang keenam inference, yang ketujuh alternate encodings. Cara kerja serangan SQL injection. Yang pertama tahapan riset. Penyerang umumnya melakukan riset dengan mengirimkan berbagai macam nilai yang tidak diharapkan sebagai argumen input. Dan yang kedua tahapan serangan. Setelah melakukan riset mengenai kerentanan pada aplikasi, maka pada tahapan ini penyerang membuat payload tertentu sebagai nilai input dari argumen, sehingga payload tersebut akan diintervensikan sebagai bagian dari perintah SQL ketimbang hanya data. Pencegahan terhadap serangan SQL injection. Yang pertama menggunakan parameterized SQL query, yang kedua lakukan pengecekan pola atau pattern check, yang ketiga tambahkan escape karakter, yang keempat menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi atau error, yang kelima amankan database yang digunakan, yang keenam melakukan pengujian keamanan aplikasi secara berkala, yang ketujuh gunakan perangkat keamanan web application firewall. Kemudian lanjut ke pertemuan kelima, yaitu materi tentang broken authentication and session management. Broken authentication and session management merupakan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seorang yang berniat jahat. Biasa disebut dengan istilah hijacker. Dengan memanfaatkan beberapa kelemahan pada fungsi autentikasi dan session management, serangan broken
session and serangan broken authentication and session management. Yang pertama ada session hijacking. Session hijacking adalah sinonim dari pencurian session, di mana attacker melakukan intercept dan takeover antara user dan host. Serangan session hijacking juga dikenal dengan sebagai serangan cookie hijacking. Dan yang kedua, session hijacking application layer. Session hijacking merupakan serangan yang mungkin terjadi di dua layer dalam SQL model, yaitu layer network dan application. Pada application layer, attacker lebih memilih menghasilkan session baru dengan menangkap session ID daripada melakukan hijacking terhadap session yang berlaku. Dan selanjutnya pertemuan yang keenam yaitu sensitive data exposure. Sensitive data exposure merujuk pada kebocoran atau pengungkapan data rahasia yang seharusnya tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Data rahasia atau sensitif ini dapat mencakup informasi pribadi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, paspor, informasi medis, atau data bisnis rahasia. Jenis-jenis sensitive data exposure yang pertama ada data breach, yang kedua ada phishing, yang ketiga skimming, yang keempat ada soldier surfing, yang kelima ada man in the middle attack, yang keenam ada dumpster diving, yang ketujuh ada keamanan yang buruk. Kemudian penyebab-penyebab terjadinya sensitive data exposure itu yang pertama ada kesalahan konfigurasi, yang kedua kesalahan manusia, yang ketiga kelemahan pada perangkat lunak, yang keempat ada kurangnya pengawasan dan pemantauan. Dampak sensitive data exposure yang pertama ada hilangnya kepercayaan pelanggan, yang kedua kerugian finansial, yang ketiga pelanggaran privasi, keempat pencurian identitas, yang kelima sanksi hukum. Langkah-langkah pencegahan sensitive data exposure itu ada beberapa di sini. Yang pertama identifikasi data sensitif, kemudian batasi akses, yang ketiga enkripsi data, yang keempat pertahankan sistem keamanan, kelima latih karyawan, keenam monitoring aktivitas, yang ketujuh cadangkan data secara teratur, 8 periksa kebijakan vendor, 9 pertimbangkan privasi by design. Dan selanjutnya pertemuan yang ketujuh yaitu materi tentang XML external entity. XML internal entity atau XXE adalah jenis serangan terhadap aplikasi yang memparsing input XML. Serangan ini terjadi ketika input XML yang berisi referensi ketika entitas eksternal diproses oleh parser XML yang dikonfigurasi dengan lemah. Serangan dapat mencakup pengungkapan file lokal yang mungkin berisi data sensitif seperti kata sandi atau data pengguna pribadi. Jadi XML external entity atau XXE yaitu yang pertama classic XXE, kedua blind XXE, ketiga parameter entity XXE, yang keempat out of band atau OBP XXE, yang kelima boolean launch XXE, yang keenam parameter entitas XXE, ketujuh XXE injection melalui file upload. Penyebab terjadinya XXE XML external entity atau XXE, yang pertama pengguna entitas eksternal yang tidak valid, yang kedua integrasi dengan aplikasi pihak ketiga, yang ketiga penggunaan parser XML yang rentan, yang keempat skema XML yang tidak diverifikasi, yang kelima penggunaan dokumen XML dalam bahasa pemrograman. Langkah-langkah pencegahan XXE, yang pertama menonaktifkan DTD dan eksternal identitas, yang kedua validasi input, yang ketiga menggunakan parser yang aman, yang keempat mengeluarkan pesan yang minim, yang kelima melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur. Dan pertemuan yang ke-8 yaitu materi tentang broken access control. Broken access control adalah suatu kondisi di mana pengguna dapat mengakses sumber daya atau informasi pada aplikasi web tanpa memiliki hak akses yang sesuai atau melebihi hak akses yang dimilikinya.
Jenis-jenis kerentanan yang terkait dengan broken access control. Yang pertama, vertical privilege escalation. Kerentanan ini terjadi ketika seseorang pengguna mampu memperoleh hak akses yang lebih tinggi dari yang seharusnya mereka miliki. Kedua, horizontal privilege escalation. Kerentanan ini terjadi ketika seorang pengguna memperoleh akses yang seharusnya tidak dapat mereka akses pada level yang sama. Ketiga, akses control bypass. Kerentanan ini terjadi ketika pengguna mampu mengakses sumber daya atau halaman yang seharusnya tidak dapat mereka akses. Kemudian dampak dari kerentanan proses akses kontrol pada aplikasi web. Yang pertama, akses tidak sah. Yang kedua, pencurian data. Yang ketiga, manipulasi data. Yang keempat, terakhir, pelanggaran privasi. Dan ke pertemuan yang ke-9, materi tentang security misconfiguration. Security misconfiguration adalah kesalahan atau kerentanan yang ada dalam konfigurasi kode yang memungkinkan penyerang mengakses data sensitif. Ada banyak jenis security misconfiguration. Berikut jenis umum security misconfiguration. Yang pertama, akun atau kata sandi default diaktifkan. Yang kedua, kebijakan kata sandi aman tidak diterapkan. Yang ketiga, perangkat lunak kadaluarsa atau kekurangannya belum ditambah. Yang keempat, fitur keamanan tidak dipelihara atau dikonfigurasi dengan benar. Penyebab security misconfiguration yang paling umum dari kesalahan konfigurasi adalah lemahnya izin pengguna dan pengaturan keamanan akun, terutama dalam kasus lingkungan produksi. Selain itu, default setting dan default password juga dapat menjadi penyebab terjadinya kesalahan konfigurasi keamanan. Hal ini terjadi memungkinkan seseorang yang tidak diinginkan pada website. Memungkinkan serangan yang tidak diinginkan pada website. Dampak security misconfiguration: yang pertama, data breach. Yang kedua, complete system compromise. Dan kita ke materi yang ke-10, yaitu materi pertemuan yang ke-10, yaitu cross-site scripting. Cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke dalam web atau web aplikasi yang sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, FBScript, ActiveX, Flash, dan bahasa sisi klien lainnya. Jenis cross-site scripting atau XSS. Yang pertama, reflective cross-site scripting. Yang kedua, stored cross-site scripting. Yang ketiga, DOM-based cross-site scripting. Dampak serangan XSS yaitu kerusakan karena kerentanan XSS dapat diverifikasi ketika terjadi pada aplikasi web, mulai dari session pengguna yang dibajak, dan ketika digunakan dengan serangan social engineering dapat menyebabkan hilangnya data sensitif pengguna. Dengan eksploitasi serangan XSS, penyerang dapat meniru korban dan mengambil alih akunnya. Dan pertemuan yang ke-11, yaitu materi tentang insecure decentralization. Desentralisasi adalah konsep di mana kembali dan keputusan didistribusi secara merata di antara banyak entitas atau individu, bukan terpusat pada satu otoritas tunggal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dan transparansi serta mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Penyebab terjadinya insecure decentralization. Pertama, kurangnya keamanan dalam
implementasi. Kedua, kurangnya pengujian keamanan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kesadaran. Yang keempat, kurangnya standar keamanan yang konsisten. Yang terakhir, ketidaksesuaian dengan hukum dan regulasi. Dan ke pertemuan yang ke-12 yaitu materi tentang using component with no vulnerability. Using component with non vulnerability adalah penggunaan komponen dengan kerentanan yang salah. Praktik penggunaan suatu komponen perangkat lunak atau hardware dalam sistem yang telah diketahui memiliki kerentanan keamanan atau celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak atau mencuri informasi dari sistem tersebut. Jenis-jenis using component with non-vulnerability yaitu yang pertama kerentanan sistem operasi, yang kedua kerentanan perangkat lunak aplikasi, yang ketiga kerentanan server web, yang keempat kerentanan router jaringan, yang kelima kerentanan perangkat keras. Dampak dari using component with no vulnerability. Yang pertama, kerentanan sistem. Pengguna komponen dengan kerentanan yang diketahui dapat membuka pintu bagi serangan cyber yang memanfaatkan kerentanan tersebut. Kemudian yang kedua, biaya memperbaiki atau mengganti komponen dengan kerentanan yang diketahui dapat memakan biaya yang signifikan. Yang ketiga, reputasi. Jika sebuah organisasi terlibat dalam pelanggaran keamanan atau serangan cyber yang berhasil, reputasi organisasi dapat terpengaruh. Yang keempat, legalitas. Jika sebuah organisasi tidak memperbaiki atau mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mengatasi komponen dengan kerentanan yang diketahui. Dan selanjutnya pertemuan yang ke-13 yaitu materi tentang insufficient logging and monitoring. Menurut OWASP, insufficient logging and monitoring adalah dasar dari hampir setiap insiden besar. Penyerang mengandalkan kurangnya pemantauan dan respon tepat waktu untuk mencapai tujuan mereka tanpa terdeteksi. Ancaman yang sering terjadi pada insufficient logging and monitoring. Yang pertama, serangan botnet. Penyerang sering memanfaatkan beberapa perangkat yang terhubung ke internet untuk menyuntikkan malware ke dalam sistem dan mengordinasikan serangan dunia maya. Malware semacam ini adalah bot otomatis yang memanipulasi aplikasi dengan berbagai cara mulai dari operasi spam sederhana hingga melakukan serangan yang lebih kompleks yang dimaksudkan untuk memanipulasi aplikasi. Yang kedua, serangan DNS. Beberapa kemungkinan serangan DNS meliputi keracunan cache, serangan DOS refleksi terdistribusi, serangan NX domain, kemudian tunneling DNS, serangan subdomain acak, serangan penguncian domain. Dan selanjutnya ada ancaman orang dalam. Beberapa ancaman orang dalam yang mungkin dikenal yang timbul dari pencatatan dan pemantauan yang tidak memadai meliputi lalu lintas malware, serangan ransomware, ancaman persisten tingkat lanjut. Dampak bisnis dari serangan insufficient logging and monitoring. Yang pertama, ketidaktersediaan sistem. Yang kedua, kerahasiaan yang dikompromikan. Yang ketiga, mengurangi integritas data. Yang keempat, non penolaka. Yang kelima, kurangnya akuntabilitas. Pertemuan yang ke-14 yaitu materi tentang secure coding. Coding atau computer programming adalah praktek merancang program yang dapat dieksekusi dalam sebuah bahasa yang bisa diinterpretasikan oleh komputer Anda. Secure coding mempermudah developer dalam
dan programmer untuk menyortir ke kerentanan umum dalam perangkat lunak dengan mengikuti praktek-praktek dan panduan terbaik tertentu. Dikenal juga sebagai standar secure coding. Secure coding adalah hal yang penting karena hal ini menghapus kerentanan perangkat lunak yang paling umum dieksploitasi dan mencegah terjadinya serangan cyber. Lebih dari itu, optimalisasi keamanan sejak dini membantu mengurangi kerugian jangka panjang yang mungkin akan muncul jika eksploitasi mengakibatkan terjadinya kebocoran informasi sensitif tentang pengguna. Resiko jika tidak menggunakan secure coding. Yang pertama, insufficient logging and monitoring. Yang kedua, injection flows. Yang ketiga, cross-site scripting atau XSS. Yang keempat, broken access control. Itu aja 4. Ada yang pertama ada tadi insufficient logging and monitoring, yang kedua injection flows, yang ketiga cross-site scripting atau XSS, yang terakhir broken access control. Jadi itu tadi materi yang terakhir dari mata kuliah web security. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Saya akhiri.